Selamat sore teman-teman dari Ancol. Saya dengan Ira Latif di sini selama 30 menit ke depan. Saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan virtual ke salah satu destinasi wisata religi yang keren banget ya di Ancol. Itu Kelenteng Ancol disebutnya. Ya, ini kelenteng yang berusia sudah hampir 5 abad ya. Oke. Apa kabarnya nih teman-teman? Ada yang imlekan gak nih di sini? Halo, Mbak Ellen mungkin imlekan. Bentar, yang imlekan jangan lupa ya bagi-bagi angpau juga buat saya. Ya, ini dia kelentengnya. Kita akan mulai jalan-jalan ya, teman-teman. Oke, saya kasih tahu dulu lokasinya ya, teman-teman. Jadi Kelenteng Ancol ini namanya Wihara Dharma Bakti, nama resminya ya, atau Dabogong. Itu letaknya kalau saat ini di dalam komplek elit ya, komplek elit Pasir Putih ya di Ancol ya, bukan ekonomi sulit ya, elit ya. Nah, kalau sekarang kita kalau mau ke kelenteng ini harus masuk ke dalam kompleknya Pasir Putih itu dulu, adanya di depan gerbang Ancol Timur. Nah, ini bagian gerbangnya. Selamat bergabung teman-teman. Saya akan membawa teman-teman. Iya, suara saya jelas ya? Boleh kasih kode ya? Ibu Ellen, teman-teman yang lain, suara saya kelihatan jelas ya? Kedengeran jelas ya? Oke. Apa istimewanya kelenteng ini? Saya mau mengajak teman-teman ke sini. Jadi kelenteng ini punya sejarah yang sangat menarik sekali teman-teman. Karena ini ada hubungannya dengan Sampokong atau Laksamana Cheng Ho dari Cina ya. Nah, juga ada banyak kisah humanis dan luar biasa ya tentang harmonisnya agama Islam, agama Buddha, Konghucu dan Tao di tempat ini. Ya. Ada nggak nih teman-teman yang tinggalnya di kawasan Ancol tapi belum pernah ke sini? Nah, ini bagian depannya, kita akan masuk ya, teman-teman. Sebentar lagi kita ada perayaan Imlek ya, tanggal 1. Makanya Wisata Kreatif Jakarta mengadakan rangkaian tur virtual Imlek ya. Kemarin kita sudah ke Kelenteng Tua di Pasar Baru. Sekarang adalah kelenteng yang di Ancol ya. Nah, jadi sejarah tentang kelenteng ini berawal pada pendaratan Laksamana Cheng Ho waktu itu. Ketika mau mendarat di Pulau Jawa sempat mampir ke Teluk Ancol. Nah, ketika mampir waktu itu jadi ada juru masaknya. Juru masaknya turun ke sini ya. Di sini dulu ada kayak dusun atau kota kecil gitu ya. Terus si juru masaknya itu namanya Sampo Suisu ya. Dan dia menonton pertunjukan ronggeng dan dia jatuh cinta pada si penari ronggengnya itu teman-teman, namanya Sitiwati. Dan karena keasikan terus akhirnya dia tertinggal sama kapalnya ya, jadi tertinggal itu si juru kokinya. Dan akhirnya si juru masak itu kemudian hari tinggal di dusun ini, di kota kecil ini, namanya dulu Kota Paris, kawasan ini teman-teman. Kota Paris sih ternyata bukan cuma ada di Prancis ya, dulu di sini juga ada. Terus akhirnya menikah. Mereka berbeda agama ya, jadi Sitiwati itu adalah Muslim ya, seorang Muslim. Terus juga orang tuanya Sitiwati itu adalah salah satu pemuka ya, pemuka agama kayak ustadz mungkin ya zaman dulu ya gitu. Dan akhirnya setelah menikah ternyata si Sampo Suisu itu yang si juru koki itu disukai oleh masyarakat di sekitar sini karena mengajarkan masak ya, masak orang-orang sini gitu, jadi disukai lah ya. Nah, terus di kemudian hari si Sampo Suisu itu ingin kembali teman-teman, ingin kembali untuk berlayar gitu ya, balik ke lautan. Dan untuk itu dia meminta membangun kelenteng kecil ya, untuk meminta restu pada dewa ya. Nah,
ternyata sebelum dia berangkat lagi, berlayar lagi, ternyata sudah keburu meninggal duluan gitu. Jadi akhirnya dikuburkan di sini. Jadi sebenarnya di sini ada, di kelenteng ini ada kuburannya si Sampo Suiso itu yang juru masaknya Cheng Ho, terus ada juga makam si istrinya dan juga makam si mertuanya Sampo Suiso. Nanti kita akan lihat ya, itu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat sini dan juga banyak diziarahi oleh orang umat berbagai agama ya, bukan cuma Islam, terus juga Konghucu juga ya. Jadi sangat menarik ya. Oke, kita akan mulai explore teman-teman. Ada apa aja di tempat ini? Buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya, tulis di kolom chat. Ini jelaskan ya teman-teman suara saya. Oke, saya akan ditemani oleh juru kunci. Di kelenteng ini. Ya, halo, selamat bergabung. Ya. Teman-teman, suara saya benar yang jelaskan? Ini dari tadi nggak ada yang kasih kode nih. Jelas ya? Semoga jelas kedengeran ya. Ini saya akan ditemani jalan-jalan sama Pak Parto ya. Pak Parto ini adalah juru kunci ya dari kelenteng ini, yang sudah berapa tahun Pak kerja di sini? Di sini dari tahun 92 ya. Sudah 30-an tahun nih teman-teman. Pak Parto seorang muslim ya Pak? Iya, dia seorang muslim yang taat, dia sarung tuh habis sholat. Dan dia menjaga kelenteng ini, termasuk yang khususnya di bagian makam keramat yang tadi tuh si mertuanya Sampo Suiso, si juru masak ya dia Pak ya. Oke, juru masak. Oke, kita akan lihat dulu ada apa aja. Di sini ada banyak ruangannya teman-teman. Kelentengnya ini sebenarnya mewah besar ya, tapi ini kan karena sudah berkali-kali direnovasi ya. Mungkin sekitar 2 hektar kali ya, saking luasnya ya. Kita akan lihat dulu ke ruangan. Kita mau ke ruang utama dulu ya Pak ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke ruang utamanya. Nah, di ruang utama ini yang ada makamnya si sang juru masak tadi tuh, sang juru masaknya Laksamana Cheng Ho ya. Oh, tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya, mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan Cheng Ho itu siapa. Dia adalah ini ya, wah sudah 600 tahun yang lalu sejak dia mendarat ya di Nusantara. Jadi dia adalah Laksamana dari Cina teman-teman ya. Waktu itu dia diutus oleh Kaisar Cina ke Nusantara untuk misi perdagangan sebenarnya ya, dan misi persahabatan. Tapi karena dia seorang muslim taat, dia juga sambil menyebarkan agama Islam. Jadi sebenarnya agama Islam di Nusantara itu juga banyak banyak disiarkan oleh Cheng Ho dan juga ininya waktu itu ya, ketika datang ke Nusantara. Jadi dia berjasa juga sebenarnya. Nah, ini dia Cheng Ho ya, dan yang Cheng Ho-nya nggak pernah sampai di kelenteng ini. Jadi si juru masaknya ya waktu itu ya, yang ada hubungannya dengan kelenteng ini. Oke, nah disinilah disinilah ruangan utamanya ya teman-teman. Ruangan utama dari kelenteng ini. Di sini ada apa aja? Di sini ada patung yang melambangkan Sampo Suiso ini. Nah, ini ada patung Sampo Suiso dan Ibu Sitiwati yang itu tadi ya, si penari ronggeng tadi. Kan jadi kisah berawalnya kelenteng ini kan dari mereka berdua ya. Sampo Suiso inilah yang si juru masaknya Cheng Ho ya. Nah, makamnya ada di bawah teman-teman. Jadi saya kan juga sering belusukan ke kelenteng-kelenteng ya. Saya belum pernah sih ada ngelihat kelenteng yang sekaligus ada makamnya. Nah, ini makamnya nih teman-teman. Makamnya di sini, ini makam berdua ya Pak, mereka ya Pak. Jadi si makam Ibu Sitiwati dan Sampo Suiso itu di sini ya. Dan ini masih kayak kita lihat masih ada persembahan ya, orang yang berziarah ya. Kalau Sampo Suiso itu apakah masuk Islam Pak di akhir hidupnya? Dia Islam dari Cina ya. Oh iya, jadi dia malah udah Islam dari sananya ya Pak, karena dia rombongannya Cheng Ho kan ya. Ya. Oke, nah itu. Nah, jadi kalau para umat datang ke sini mereka berdoa
ke ruang utama ini juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kalau masyarakat Tionghoa itu yang menganut Konghucu dan juga Tao gitu ya. Kalau ke kelenteng mereka banyak juga selain berdoa untuk diri sendiri ya, tapi berdoa juga untuk leluhur mereka ya, teman-teman. Jadi sangat menarik ya bagaimana cara mereka tidak melupakan orang-orang yang berjasa gitu ya. Nah, ini ruangan utamanya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru tune in. Saya sekarang melaporkan dari kelenteng yang sangat indah sekali di pesisir utara Jakarta, Kelenteng Ancol orang-orang sini menyebutnya. Ini karena sebentar lagi mau Imlek, sudah banyak persiapan ya teman-teman ya. Ini kita lihat lagi bagian sini ya. Selamat sore Pak. Ya, nah kalau yang ini tempat apa Pak? Ini Boxtek ya, Dewa Bumi ya. Oh ya. Sini. Oke, jadi kalau yang ini ruangan-ruangan untuk beribadah ya, ada dewanya macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau di kelenteng itu kan biasanya banyak dewa-dewa ya. Biasanya dewa-dewanya juga dewa macam-macam ya. Ini kalau yang ini dewa apa Pak? Dewa bumi. Itu namanya. Dewa apa ini Pak? Oh, ya. Jadi kalau misalnya di kelenteng itu biasanya ada dewa perang, ada dewa jodoh, ada dewa dagang ya. Jadi biasanya orang Tionghoa berdoa sesuai kebutuhannya ya. Oke, kita mau lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi dari ceritanya si Sampo Soisu tadi, ketika menikah kan si istrinya Islam ya. Nah, tapi kalau menurut cerita dari Pak Parto tadi si Sampo Susi juga sudah Islam ya. Jadi ketika bangun kelenteng ya, sebenarnya si Sampo Susi kan bangun kelenteng karena mau berdoa, mau berlayar lagi ya. Jadi diputuskan tidak boleh ada babi teman-teman ya. Tidak boleh ada babi di kelenteng ini ya. Sangat menarik ya kalau misalnya si Sampo Susi itu dia adalah memang sudah Islam ya, tapi dia tetap membangun kelenteng gitu ya untuk berdoa dan memohon izin dengan dewa laut ya ketika dia mau berlayar saat itu ya. Dia masih memelihara tradisi leluhurnya gitu. Nah, kalau yang ini pagoda teman-teman. Pagoda ini biasanya kalau kita ke kelenteng ini dipakai buat membakar uang-uangan. Ya. Biasanya kalau orang Tionghoa kan datang ke kelenteng, mereka berdoa untuk leluhur, terus mereka akan bakar uang-uangan. Ya, uang-uangan kertas ya yang mereka percaya itu dikirimkan kepada leluhurnya. Nah kalau yang ini adalah patung 4 dewa 4 muka ya. Kalau yang ini kalau menurut Pak Parto ini termasuk baru teman-teman di sini. Ini ada kayak orang keturunan Thailand gitu di sini yang mendonasikan. Jadi patung Buddha 4 muka seperti ini ciri khas Thailand ya. Kalau kita ke Thailand biasanya kuil-kuilnya modelnya seperti ini nih, 4 muka. Buddha 4 muka ini melambangkan Buddha, sifat-sifatnya Buddha ya, yang kasih sayang, terus kasih sayang, adil, apalagi saya lupa ya. Kalau nggak salah apalagi ya, meditasi gitu ya, saya lupa ya secara detailnya, tapi kira-kira seperti itulah. Oke, kita nanti akan jalan-jalan ke bagian belakangnya. Nah jadi tadi Pak Partonya kemana ya? Tiba-tiba hilang Pak Parto. Oh iya. Nah kalau yang ini adalah ruangan wiharanya teman-teman, bagi umat Buddha ya. Nah ini kalau yang ini rada beda ya. Tadi yang ruangan kelenteng yang tadi kan ada banyak dewa-dewa ya. Kalau ini patung Buddha saja dan lebih apa ya? Lebih simpel ya. Nah jadi kalau
kalau di Indonesia itu sebenarnya banyak kelenteng bersatu dengan wihara ya teman-teman ya. Sebenarnya itu adalah keunikan di Indonesia karena di tahun 65 karena peristiwa politik ya, agama-agama yang berasal dari negara Cina itu dilarang kan. Jadi agama Tionghoa, agama Konghucu, Tao waktu itu kan mereka dilarang dan akhirnya banyak melebur ke agama Buddha ya. Jadi kelenteng-kelenteng yang dari dulu sudah ada akhirnya dipakai juga sebagai wihara. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah ini dia, kita ketemu lagi sama Pak Parto. Nah kalau ini ruangan apa Pak? Ini Dewi Kuan Im ya. Nah kalau yang ini ruangan Dewi Kuan Im. Ya, ini salah satu ini juga dewa yang dihormati ya teman-teman ya. Oke, Dewi Kuan Im itu adalah dewi kasih sayang, dewi favorit, salah satu dewa favorit ya. Ada interpretasi yang bilang dia itu dewa, ada juga yang bilang dia itu dewi. Tapi karena dia sifatnya adalah welas asih gitu, kasih sayang ya, jadi diwujudkan dalam wujud perempuan si Dewi Kuan Im ini ya, dewi kasih sayang. Oh, Dewi Kuan Im. Di sini ada kata-kata yang menarik sekali nih. Ya, saya perjelas ya. Oke, ini kata-katanya menarik sekali, saya bacakan ya. Lahan batin manusia bagaikan sepetak sawah. Bila tidak ditanami dengan bibit yang baik, tidak akan menuai hasil yang baik. Memohon maaf bukan menjadi hina, memberi maaf bukan menjadi bangga, saling memaafkan menjadi mulia. Wah, kalimatnya indah ya. Kayaknya kalau ujangan dari berbagai keyakinan, kalau itu bagus, nggak apa-apa ya buat pelajaran hidup kita. Pak, kita mau ke belakang ya? Oh tadi udah, patung udah. Kita sekarang ke bagian belakang teman-teman. Ini lihat ya, cantik sekali ya kelentengnya. Halo, selamat sore buat teman-teman yang baru saja gabung. Saya melaporkan dari Kelenteng Ancol, Kelenteng Dabogong atau Bahtera Bakti. Nah ini sebelum kita ke bagian belakang teman-teman, ini ada kayak mural ya, gede banget ya. Ini mengisahkan tentang Shio. Kalau yang ini kita lihat ya, banyak ya. Coba teman-teman Shio apa nih? Coba ada yang bisa tebak. Kita bentar lagi mau tahun baru Imlek, itu termasuk Shio apa ya? Ayo Shio apa? Nah jadi kalau asal usulnya Shio teman-teman ya, jadi dikisahkan Dewa Langit waktu itu mengadakan perlombaan ya untuk menentukan kayak mengukur tahun ya, karena waktu itu kan belum ada periode gitu ya, tahun itu ditambahkan dengan apa. Jadi waktu itu dia memutuskan mengundang hewan-hewan untuk berlomba ya. Mungkin kalau hewan-hewan kan gampang diingat nantinya ya untuk nama-nama tahun. Jadi dia mengundang siapa aja hewan yang bisa berlomba ya. Jadi kakak nyebrang dari sebelah sini ke sebelah situ, nyebrang ya ceritanya. Kalau di sini kan dikit ya, tapi kan kalau dikisahkan di dongengnya nyebrang lautan gitu, lautan bukan sungai. Nah jadi waktu itu ketika ada lomba itu, seluruh hewan di bumi berlomba-lomba, pingin ikutan lomba ya. Nah di saat itu dewa menyebutkan nanti 12 hewan yang paling cepat nanti kan dijadikan nama tahun gitu. Nah pada saat itu kucing dan tikus itu masih bersahabat teman-teman ya. Kucing dan tikus bersahabat, jadi dia berkolaborasi menyeberang itu dengan si kerbau. Tapi di ujung jalan itu ternyata si kucing itu mendorong jatuh si tikus mendorong jatuh kucing gitu. Dan akhirnya tikus yang pertama datang, lalu kerbau, dan kucing akhirnya akhirnya kucing karena dia telat ya nyebur di laut ya, karena didorong, akhirnya dia sampai paling belakangan setelah yang 12 hewan. Dan akhirnya kucing marah sekali dan mengejar-ngejar tikus. Jadi itulah yang menjadi mitos ya, kenapa sampai sekarang tikus dan kucing itu selalu berantem, kejar-kejaran. Kalau dulu mereka bersahabat. Oke, nah ini ruangan bagian belakangnya teman-teman. Kita akan ke juga bagian yang penting dari kelenteng ini, yaitu ini dah, bisa kelihatan nggak? Backlight ya. Ini kelihatan nggak? Kota Paris ya.
Mbah Said Areli, Dato Kembang, Ibu Eneng, Keramat Ancol, Kota Paris. Jadi dulu kawasan sini disebutnya Paris, teman-teman, Kota Paris. Jadi Paris nggak cuma ada di Prancis ya, ada juga di Ancol. Ya, ini kita mau masuk ke ruangan yang terakhir ini. Ini adalah Mbah Said. Mbah Said ini siapa sih? Jadi ini adalah si orang tuanya Ibu Sitiwati tadi, yang istrinya si juru masak tadi ya. Mereka juga meninggal berdua dimakamin di sini. Jadi menarik sekali ya, ternyata ada beberapa orang yang dimakamin di sini. Mereka Islam ya, teman-teman ya. Mereka Islam, dan kita lihat tapi yang menziarahi makam mereka tuh banyak dari beragam agama. Ya. Orang Konghucu juga tahu, Buddhis juga. Mereka datang ke sini untuk mengingat leluhur ya. Ini makamnya sih ya. Mertuanya Sampo Suisu tadi ya. Kita lihat ya, karena ini memang makamnya banyak diziarahi oleh berbagai agama termasuk di luar Islam ya. Lihat masih banyak persembahan tuh, ada macam-macam ya. Itu dodol ya. Ya, menarik ya. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Ya. Ya, ini yang membuat kelenteng ini sangat menarik ya, karena ada makamnya, dan ini juga makamnya bukan makam orang Konghucu ya, tapi orang Islam. Ya, Pak, kalau boleh tahu, ini ruangan yang ini memang banyak diziarahi berbagai agama ya Pak ya? Ya, dari Muslim juga banyak ya. Dari Muslim juga. Siapa dari artis pun juga. Dari artis juga? Ada ya. Oh gitu. Karena ini kan makam dah tua sekali. Iya iya. Dibilang makam keramat ya Pak, karena si orang tuanya Ibu Sitiwati itu disebut-sebut sebagai salah satu pemuka agama ya, saat itu ya Pak ya. Oh gitu. Karena ada hubungannya juga sama Cheng Ho ya. Biasanya kalau artis di sini berdoa buat minta apa Pak? Ada buat minta apa gitu? Paling intinya kita akan berziarah ya. Berziarah. Setelah selesai ziarah kita doa selamat lah. Oh, minta doa selamat ya. Kita minta rezeki, kesehatan, semua karir ya semua. Oh gitu, baik. Ya, tapi di luar itu juga sebenarnya saya salut ya dengan tradisi orang Chinese itu, yang dia bagaimana menghormati atau tetap mengingat jasa-jasa leluhur ya. Jadi kalau misalnya datang ke kelenteng, mereka bukan cuma beribadah untuk dirinya sendiri ya, tapi juga berdoa untuk para leluhurnya gitu. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan gak nih teman-teman? Oh tadi ada ya. Hubungan kelenteng ini dengan Sampokong di Semarang gimana ya? Oke ya, jadi memang kalau di Indonesia ini ada beberapa kelenteng yang memang ada hubungannya sama Sampokong ya. Biasanya di kota-kota tersebut memang pernah disinggahi sama Cheng Ho ya, atau Sampokong. Kalau yang di Semarang kan itu namanya kelenteng Sampokong ya. Nah, kalau di sini memang disebut-sebut ada hubungannya karena tadi jadi waktu itu ada pendaratan Laksamana Cheng Ho bersama waktu itu dengan pasukannya ya. Tapi saat mendarat itu sebenarnya hanya singgah, tapi waktu itu yang turun sebenarnya kokinya, juru masaknya ya. Ketika melihat ada pertunjukan ronggeng di kota Paris ya, di dusun sini, terus akhirnya malah menikah sama, jatuh cinta dan menikah sama si penari ronggengnya, malah terus nggak ikut lagi tuh kapalnya si Cheng Ho gitu. Jadi Cheng Ho-nya nggak ikut ke kelenteng ini sebenarnya. Jadi hubungannya seperti itu ya teman-teman. Ya, ini menjadi akhir. Pak, kalau persiapan Imlek di kelenteng ini seperti apa Pak? Ya, kalau persiapan Imleknya ya biasa aja, seperti biasa kita hari sembayangan ya. Cuman kalau di hari Imleknya itu kan ada tradisi pasang lilin ya. Pasang lilin ya. Lalu? Tradisi pasang lilin. Oke, tradisi pasang. Nanti di Imlek dibuka sepanjang hari? Kalau biasanya belum ada pandemi itu kan sampai pagi jam tutup ya. 24 jam ya. Pandemi ini cuma sampai jam 7 malam. Oke, sampai jam 7 malam dari pagi ya, dari subuh. Pasti ramai ya Pak ya biasanya setiap Imlek. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau bergabung ya, mau berkunjung ya ke kelenteng ini, apalagi nanti pas Imlek, kelenteng ini sudah dibuka untuk umum ya, tapi sampai jam 7 malam ya tadi ya.
Nah itu tadi bagian ruangan terakhir. Kalau teman-teman masih ingin jelajah kelenteng-kelenteng ya secara offline ya, bukan cuma secara virtual, hari Minggu nanti saya akan ada tur spesial ya teman-teman, keliling kelenteng-kelenteng kuno di Jakarta. Ada 5 kelenteng yang akan kita kunjungi termasuk kelenteng ini ya. Kalau teman-teman mau ikut, mau gabung tur offline-nya, silakan pantau agendanya di feed kita ya, detailnya. Dan hari weekend ini ada banyak juga agenda tur Imlek ya teman-teman ya, dalam rangkaian Imlek. Nah besok siang juga saya masih ada tur virtual menjelang Imlek dari Pecinan Glodok ya. Jadi besok siang bergabung lagi ya teman-teman dengan saya besok siang jam 12.30. Oke, demikian laporan dari Kelenteng Ancol. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Pak Parto, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Buat teman-teman yang merayakan Imlek ya, selamat siap-siap menjelang Imlek ya. Jangan lupa bagi-bagi angpau juga, ingat saya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, bye-bye.